Pernyataan mengejutkan Indra Syafri. Sebut permainan Garuda Nusantara tak buruk. Begini pernyataan aneh Indra Syafri usai Garuda Nusantara kalah memalukan dari Iran di Piala Asia U20 2025. Inilah hitung-hitungan Timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025 setelah kalah telak dari Timnas Iran U20 di Piala Asia U20 2025. Nah, ginilah baru super top Marco Top. Alhamdulillah doa publik akhirnya terkabul. Tampil memalukan di laga perdana, PSSI akan pecat Indra Syafri dan digantikan dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Sempat bertemu 10 menit, Coach Justin ungkap reaksi berkelas Patrick Kluivert usai pelatih Australia Tony Popovich beri sindiran keras. Pernyataan Patrick Kluivert asli bikin kagum. Laga krusial di depan mata. Adu harga pasaran skuad Timnas Indonesia versus Australia jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa yang paling mahal? Mengejutkan. Supporter Cina tiba-tiba berbondong-bondong dukung Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 jelang hadapi Bahrain. Kira-kira kenapa ya? Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Pernyataan mengejutkan Indra Syafri. Sebut permainan Garuda Nusantara tak buruk. Begini pernyataan aneh Indra Syafri usai Garuda Nusantara kalah memalukan dari Iran di Piala Asia U20 2025. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri buka suara setelah timnya kalah 0-3 dari Iran di laga perdana Grup C Piala Asia U20 2025, Kamis, 13 Februari 2025. Timnas U20 Indonesia membuka perjuangan di Piala Asia U20 2025 dengan kekalahan telak 0-3 dari Iran. Bermain di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, anak-anak asuhan Indra Syafri terhujani 3 gol dari Iran. Duel Timnas U20 Indonesia melawan Iran digelar di Stadion Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda, Shenzhen, China, Kamis, 13 Februari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Di babak pertama, Timnas U20 Indonesia tertinggal 0-1 lewat gol cepat Hesam Nafari saat laga baru berjalan 4 menit. Skuad muda Garuda pun coba membalas dengan skema permainan menekan di awal babak kedua. Jens Raven nyaris membobol gawang Iran saat laga babak kedua baru berjalan beberapa detik, diawali umpan silang Marcelinus Amaola. Usaha Jens Raven dengan tandukannya masih belum menemui sasaran. Bola hanya lewat tanpa menyentuh kepalanya, peluang pun hilang. Namun bola masih berada di kaki pemain Indonesia. Muhammad Ragil mencoba melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Eksekusinya bagus. Hanya saja bola masih berada di atas mistar gawang Iran dan hanya mengoyak jala gawang bagian luar. Iran pun membalas lewat Esmail Golizadeh di menit 50. Beruntung sepakan pemain ini masih membentur tiang gawang Indonesia. Amaola mencoba mengobrak-abrik lini pertahanan Iran di menit 57. Ia mendapat peluang emas tepat di depan kiper lawan. Sayangnya sepakan kaki kanan Amaola masih bisa dimentahkan Arsya Shakouri menggunakan kaki kanannya. Sungguh kurang beruntung. Gawang Timnas U20 Indonesia kembali jebol di menit ke-63 lewat gol spektakuler Esmail Golizadeh. Mendapat umpan silang cukup terukur dari sisi kanan pertahanan Indonesia, Golizadeh melakukan sepakan akrobatik. Tendangan setengah salto yang membuat bola mengalir deras ke gawang Indonesia. Ikram Al-Ghifari pun tak mampu membendung. Menit ke-70 Iran berhasil mencetak gol ketiga, kali ini oleh Mobin Degan. Lagi-lagi lewat sepak pojok yang dieksekusi Golizadeh. Tak ada gol yang tercipta lagi. Skor 0-3 menutup pertandingan dan memastikan kemenangan untuk Timnas U20 Iran. Hasil ini membuat Timnas U20 Indonesia untuk sementara berada di posisi paling buncit Grup C Piala Asia U20 2025. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri buka suara setelah pertandingan. Ia mengakui Iran layak menang dan Timnas U20 Indonesia terhukum 3 gol karena gagal mengantisipasi umpan silang. Kita bermain tidak cukup buruk, kata Indra Syafri setelah laga.
Tapi kita tidak punya antisipasi bagus untuk umpan silang mereka. Tahun 2018 memang pernah bertemu, Iran, tapi tim yang sekarang ini belum pernah bertemu, tambahnya. Menurut pelatih asal Sumatera Barat itu, Iran adalah salah satu tim kuat di Piala Asia U20 2025. Iran, bagus. Perlu diperhitungkan juga dengan tim-tim lain, kata Indra. Mereka bermain secara tim sangat bagus, punya kelebihan, bagus di bola-bola atas, tambahnya. Indra Syafri mengakui bila anak asuhnya lemah di bola-bola atas. Ketiga gol yang bersarang di gawang Ikram Al-Ghifari juga seluruhnya berasal dari umpan silang. Mengantisipasi bola-bola atas dan duel 1 lawan 1, yang jadi kelemahan timnas U20 Indonesia, tambahnya. Sebaliknya, Indra Syafri juga enggan menyebut timnas U20 Indonesia bermain jelek saat lawan Iran. Hal ini dikarenakan Doni Tripamungkas dan kawan-kawan juga memanfaatkan kecepatan dan menciptakan peluang. Namun tidak bisa dimanfaatkan jadi gol. Untuk itu, Indra Syafri akan melakukan evaluasi untuk laga ke depan. Sebenarnya kita punya kecepatan untuk bisa counter atak Iran, kata Indra. Kita punya beberapa peluang tapi nggak bisa memanfaatkannya, imbuhnya. Selanjutnya timnas U20 Indonesia akan melawan Uzbekistan pada Minggu, 16/2/2025. Ya kita akan evaluasi tim dulu pertama-tama. Setelah itu kita siapkan tim main lawan Uzbekistan, ujar Indra. Ya kita lihat nanti peluangnya. Karena kita baru lihat tadi mereka lawan Yaman dan kita coba analisa dulu, imbuhnya. Inilah hitung-hitungan timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025 setelah kalah telak dari timnas Iran U20 di Piala Asia U20 2025. Hitung-hitungan timnas Indonesia U20 lolos perempat final Piala Asia U20 2025 setelah kalah 0-3 dari timnas Iran U20 akan diulas. Timnas Indonesia U20 baru saja mendapatkan hasil buruk dalam laga pertama Grup C Piala Asia U20 2025 yang dilangsungkan di Shenzhen, China, Kamis, 13 Februari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Gol-gol timnas Iran U20 dalam laga ini dicetak Hesam Nogourani, 5, Esmail Golizadeh, 63, dan Mobin Dehghan, 70. Berkat kemenangan ini, timnas Iran U20 duduk di puncak klasemen Grup C Piala Asia U20 2025 dengan 3 poin dan selisih gol 3. Menyusul di posisi 2 ada timnas Uzbekistan U20 dengan 3 poin dan selisih gol 1. Lanjut di posisi 3 ada timnas Yaman U20 dengan 0 poin dan selisih gol 1. Terakhir, ada timnas Indonesia U20 dengan 0 poin dan selisih gol 3. Meski terseok-seok di laga pertama, peluang skuad Garuda Nusantara julukan timnas Indonesia U20 lolos Piala Asia U20 2025 masih terbuka. Setidaknya ada 2 syarat yang mesti dipenuhi agar skuad asuhan Indra Syafri ini lolos ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia U20 wajib menang atas Uzbekistan U20 di matchday kedua Grup C, Minggu, 16 Februari 2025, dan Yaman U20 di laga pamungkas Grup C, Rabu, 19 Februari 2025. Meski sulit untuk menyapu bersih 2 kemenangan di atas, apapun bisa terjadi di sepak bola. Skuad Garuda Nusantara bisa mengambil inspirasi dari kesuksesan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Setelah kalah 0-2 dari Qatar U20 di laga pertama Grup A, timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 setelah menang 1-0 atas Australia U23 dan 4-1 kontra Yordania U20 di 2 pertandingan selanjutnya. Syarat lainnya adalah harapannya timnas Iran U20 dominan di 2 laga sisa. Setidaknya, Iran U20 diharapkan mengemas minimal 4 angka dari 2 laga sisa. Timnas Iran U20 minimal imbang lawan Uzbekistan U20 dan menang atas Yaman U20. Jika kondisi di atas terjadi, plus timnas Indonesia U20 menang atas Uzbekistan dan Yaman, skuad Garuda Nusantara dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Sekarang satu harapannya, timnas Indonesia U20 dapat bangkit di 2 laga sisa. Dukungan wajib diberikan kepada Doni Tripamungkas dan kawan-kawan di 2 laga sisa Grup C Piala Asia
U20 2025. Nah, ginilah baru super top Marco Top. Alhamdulillah, doa publik akhirnya terkabul. Tampil memalukan di laga perdana, PSSI akan pecat Indra Syafri dan digantikan dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Setelah alami kekalahan memalukan pada laga perdana Piala Asia U20, publik tanah air mendesak PSSI untuk segera memecat Indra Syafri yang dinilai supporter gagal di Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 memulai Piala Asia U20 dengan hasil buruk usai dikalahkan Irak 0-3 di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, China, Kamis, 13 Februari 2025. Gol kemenangan Iran ke gawang Timnas Indonesia U20 masing-masing diciptakan Hesam Nafari, Esmail Golizadeh, dan Mobin Dehgan. Akibat kekalahan ini, Garuda Nusantara terjerembab ke dasar klasemen sementara grup C dengan raihan poin 0 dari 1 pertandingan. Bagi Iran, kemenangan atas Indonesia membuatnya naik ke peringkat pertama menggeser Uzbekistan yang pada laga lain mengalahkan Yaman 1-0. Seusai pertandingan, desakan dari supporter kepada PSSI untuk memecat Indra Syafri pun mulai menggema di media sosial. Terlebih lagi, Indra Syafri memiliki persiapan yang cukup panjang dalam mempersiapkan Timnas Indonesia U20 tampil di Piala Asia U20 2025. Jens Raven dan kawan-kawan sempat beberapa kali melakukan pemusatan latihan, TC, di luar negeri seperti Korea Selatan dan Prancis. Akan tetapi, Timnas Indonesia U20 belum menunjukkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan pertama Piala Asia U20 2025. Sejak dipecat PSSI pada 6 Januari 2025 lalu, Shin Tae-yong mengaku mendapat banyak tawaran dari tim lain untuk melatih. Namun, dia memutuskan untuk beristirahat terlebih dulu di negara asalnya, Korea Selatan setelah tak lagi jadi pelatih skuad Garuda. Tawaran sangat banyak, tetapi ada masalah yang harus diselesaikan. Jadi, ya saya belum ambil dulu dan ingin istirahat dulu saat ini, tutur ST pada 19 Januari 2025. Asisten pelatih Shin Tae-yong, Kim Jong-jin beberapa waktu lalu sempat mengisyaratkan bahwa ST tidak akan lagi melatih timnas Indonesia. Dalam sebuah podcast di channel YouTube Deddy Corbuzier pada 22 Januari 2025 lalu, Kim Jong-jin mengungkapkan ST belum menandatangani surat pemecatan dari PSSI. Meski demikian, belum ditandatanganinya surat pemecat tersebut bukan berarti ST masih mau melatih timnas Indonesia. Dari yang saya tahu, dia, Shin Tae-yong, belum menandatangani suratnya sampai sekarang. Itu yang saya tahu dan saya sangat yakin itu kebenarannya, kata Kim Jong-jin. Tentu saja tidak. Tidak karena dia tidak mencoba untuk mengembalikan hal-hal atau sesuatu, kembali melatih timnas Indonesia. Dia tidak mencoba untuk, oke saya ingin kembali ke pekerjaan saya. Tidak. Mungkin karena mereka masih bernegosiasi tentang hal-hal tertentu, lanjut Kim Jong-jin. Bagi kalian, apakah kalian setuju jika Shin Tae-yong menggantikan posisi Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia U20? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Moga-moga PSSI mendengar apa yang kalian harapkan. Sempat bertemu 10 menit, Coach Justin ungkap reaksi berkelas Patrick Kluivert usai pelatih Australia Tony Popovich beri sindiran keras. Pernyataan Patrick Kluivert asli bikin kagum. Pengamat sepak bola, Coach Justin mengaku sempat bertemu dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert selama 10 menit. Dalam pertemuan itu, Coach Justin membahas beberapa hal termasuk pernyataan meremehkan dari pelatih Australia, Tony Popovich. Sebelumnya, Tony Popovich sempat mengeluarkan pernyataan yang berbau meremehkan kepada Patrick Kluivert jelang pertemuan keduanya. Australia dan Timnas Indonesia akan bertemu dalam laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan antara Sochros melawan skuad Garuda akan berlangsung di Sydney Football Stadium, 20 Maret 2025. Jelang laga itu, Tony Popovich mengungkapkan bahwa Patrick Kluivert belum terbukti sebagai seorang pelatih yang hebat. Berbeda ketika masih aktif bermain, pelatih asal Belanda itu merupakan salah satu striker yang ditakuti oleh lawan-lawannya. Kita akan melihat sejarah kepelatihannya. Kluivert belum memiliki sejarah pelatih kepala yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya, ujar Popovich dikutip dari ESPN. Pada Sabtu,
25 Januari 2025. Pernyataan ini membuat Coach Justin geram dan menyebut seharusnya Tony Popovich tidak meremehkan Patrick Kluivert. Mereka meremehkan. Itu salah besar Popovich. Ini pelatih-pelatih yang kadang-kadang gue gak mengerti. Ujar Coach Justin dikutip dari channel YouTube JBRed Media TV pada Rabu, 12 Februari 2025. Ini masalah ego atau apa? Popovich bilang Kluivert itu dikenal sebagai striker, tidak sebagai pelatih. Tidak perlu mengeluarkan statement kayak gitu, sambungnya. Coach Justin pun mengaku sempat bertemu dengan Patrick Kluivert untuk membahas beberapa hal. Salah satunya sindiran yang dikirimkan oleh Tony Popovich kepada Patrick Kluivert beberapa waktu lalu. Gua kan ketemu Kluivert 10 menit. Dia bilang sama gua. Jadi dia tahu gua dibully DLL. Karena gua dukung dia, kata Coach Justin. Dia cuma bilang dengan senyum sudahlah. Justin santai saja entar hasil yang berbicara, tambah Coach Justin. Menurut dia, pernyataan legenda Barcelona itu sangat tepat dilakukan oleh seorang pelatih sebuah tim. Gua rasa itu statement yang tepat yang dilakukan oleh pelatih. Karena hasil yang berbicara, ucapnya. Kecuali nanti kita lihat di jangka panjang, permainan yang berbicara, ucap Coach Justin. Laga krusial di depan mata. Adu harga pasaran skuad timnas Indonesia versus Australia jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa yang paling mahal? Adu harga pasaran skuad timnas Indonesia versus Australia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menarik disimak. Skuad Garuda dijadwalkan bertamu ke markas Australia di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025. Pertandingan melawan Australia menjadi laga ketujuh timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Maka dari itu, laga nanti menjadi partai yang cukup krusial buat skuad Garuda untuk mendulang poin. Sementara ini, Jai Itzes dan kolega bertengger di urutan ketiga klasemen Grup C dengan 6 poin. Meski begitu, timnas Indonesia cuma berbeda 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua. Mengacu data Transfermarkt, skuad Australia ditaksir memiliki nilai pasar mencapai 39 juta euro atau sekira 665,9 miliar rupiah. Besarnya market value ini tak mengherankan, mengingat ranking FIFA Australia yang saat ini bertengger di urutan ke-26. Pada skuad Socceroos julukan timnas Australia, pemain termahal jatuh kepada Harry Souttar. Bek berpostur raksasa itu punya nilai pasar mencapai 8 juta euro atau sekira 136,5 miliar rupiah. Selain Souttar, ada juga Rile S1 MCH Pronunciation Gray. Pemain asal klub Middlesbrough punya market value sebesar 3,5 juta euro atau sekitar 59,7 miliar rupiah. Kemudian, terdapat pula Aiden O'Neill. Pemain berposisi gelandang ini memiliki nilai pasar mencapai 3 juta euro atau sekira 51,2 miliar rupiah. Pada skuad Garuda, sayangnya Transfermarkt belum rilis nilai pasar terbaru dari timnas Indonesia setelah kedatangan Ula Romeni. Namun, media luar negeri seperti Sohu dari Cina memperkirakan nilai skuad Garuda saat ini mencapai 60 juta euro atau 1 triliun rupiah lebih. Bersama nilai pasar fantastis itu, Mads Hilgers menjadi pemain termahal dengan 9 juta euro atau setara 156,43 miliar rupiah. Menariknya, angka tersebut melewati pemain termahal Australia yang dimiliki Harry Souttar dengan market value 8 juta euro atau sekira 136,5 miliar rupiah. Selain Hilgers, ada juga beberapa pemain yang punya market value termahal. Di antaranya, Kevin Dix sebesar 4,5 juta euro atau setara 78,22 miliar rupiah, Jai Itzes sebesar 3 juta euro atau setara 52,14 miliar rupiah, hingga Kelvin Verdong sebesar 2,5 juta euro atau 43,45 miliar rupiah. Demikian ulasan mengenai adu harga pasaran skuad timnas Indonesia versus Australia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengejutkan, supporter Cina tiba-tiba berbondong-bondong dukung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 jelang hadapi Bahrain.
Kira-kira kenapa ya? Para supporter Cina memberi reaksi usai mendengar kabar timnas Indonesia dapat keuntungan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan memulai era baru bersama Patrick Kluivert pada jeda internasional berikutnya di bulan Maret. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney dalam duel lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret 2025. Pada 5 hari kemudian, tim asuhan Patrick Kluivert menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno. Kluivert dihadirkan untuk menggantikan Shin Tae-yong yang dipecat pada 6 Januari 2025 lalu oleh PSSI. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peluang timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Selain itu, dukungan PSSI juga berlanjut dalam bentuk fasilitas pesawat charter saat skuad Garuda terbang balik Indonesia setelah laga kontra Australia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikannya pada Sabtu, 8 Februari 2025, lalu di saat dirinya menghadiri laga Persija kontra Dewa United di Stadion Pakansari. Insya Allah dukungan kami PSSI untuk Timnas Indonesia 21 Maret. Mereka langsung pulang pakai pesawat charter untuk mempersiapkan pertandingan tanggal 25, kata Erick Thohir di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu, 8 Februari 2025. Jadi 22 hingga 24 Maret mereka bisa dalam kondisi yang maksimal, seperti yang waktu itu kita lakukan dari Bahrain ke Cina pakai pesawat charter, kata Erick. Erick tidak melihatnya sebagai kemewahan, karena menurutnya hal ini demi menjaga kondisi fisik para pemain timnas Indonesia di level terbaik jelang hadapi Bahrain. Ini bukan kemewahan tapi ini menjaga pemain kita jangan sampai kecapean, dan memastikan juga kita mendapatkan poin-poin maksimal berikutnya, kata Erick. Media Cina, Dong QD, menyoroti hal tersebut, mengingat tim Naga adalah salah satu rival timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Indonesia, setelah laga tandang melawan Australia pada 18-20 Maret, timnas Indonesia akan terbang balik ke tanah air dengan pesawat charter. Demikian judul yang diberikan oleh mereka. Para netizen Cina pun memberikan komentarnya, mengatakan bahwa ini adalah fasilitas VIP untuk para pemain. Rencana timnas Indonesia cukup bergaya. Mereka mencarter pesawat untuk kembali ke tanah air setelah menghadapi Australia. Apakah mereka menikmati fasilitas VIP? Kata seorang netizen Cina. Namun, kembali lagi, hal ini membuat para pemain bisa beristirahat dengan lebih baik. Lagi pula, laga berikutnya tak bisa diremehkan, tambahnya. Meskipun salah satu rival, sang netizen Cina mendoakan para pemain timnas Indonesia berada dalam kondisi terbaik saat menghadapi Bahrain. Saya harap mereka berada dalam kondisi terbaik saat menghadapi Bahrain di kandang. Ayolah, timnas Indonesia, tambahnya. Seorang netizen lain menimpali, berharap agar skuad Garuda bersinar saat di kandang. Itu sangat bijak untuk mencarter pesawat terbang kembali ke tanah air. Saya harap timnas Indonesia akan bersinar di kandang, tambahnya. Selain itu, hal ini juga menjadi bentuk keseriusan timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Bukti bahwa mereka ingin mencapai Piala Dunia, tutur komentar lainnya. Timnas Indonesia sendiri akan segera menghadapi Cina di Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang, selagi melawat ke Jepang pada 5 hari kemudian. Inilah 4 hal yang wajib dibenahi timnas Indonesia usai dibekuk Iran di Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia mengalami kekalahan dalam laga pembuka grup C Piala Asia U20 2025 melawan Iran, Kamis, 13 Februari 2025. Kekalahan 0-3 ini memberikan beberapa pelajaran berharga bagi skuad Garuda untuk diperhatikan ke depannya. Seperti yang telah diketahui, Timnas Indonesia U20 memiliki target yang cukup tinggi dalam ajang Piala Asia U20 2025. PSSI berharap agar Garuda Muda dapat mencapai semifinal agar bisa berpartisipasi di Piala Dunia U20 mendatang. Oleh karena itu, dalam laga pertama grup C Piala Asia U20 2025, anak-anak asuh Indra Syafri berusaha keras untuk meraih kemenangan. Namun, ketika berhadapan dengan Iran, yang merupakan salah satu tim terkuat di Asia, skuad Garuda harus menerima kenyataan pahit dengan kekalahan 0-3.
Dari pertandingan Iran U20 versus Indonesia U20, terdapat beberapa aspek yang perlu dianalisis dan diperbaiki oleh skuad Garuda. Apa saja yang harus diperhatikan dalam evaluasi ini? Kekalahan yang dialami oleh timnas Indonesia U20 sangat dipengaruhi oleh masalah dalam pertahanan, khususnya saat menghadapi set piece dan bola-bola tinggi. 3 gol yang dicetak oleh Iran memiliki pola yang serupa, di mana semua gol tersebut berasal dari situasi sepak pojok dan umpan silang. Dalam momen-momen tersebut, para bek timnas Indonesia U20 tampak tidak siap dan kurang responsif. Selain itu, mereka juga gagal menutup pergerakan pemain Iran yang berada di area kotak penalti, yang tentunya harus menjadi perhatian serius menjelang pertandingan selanjutnya. Aspek lain yang cukup mencolok dalam pertandingan ini adalah kurangnya chemistry antar lini. Hal ini terutama terlihat di lini tengah dan lini serang, di mana seringkali terjadi kesalahan umpan yang mengakibatkan aliran bola terhenti. Selain itu, pemain sayap timnas Indonesia juga tampak lebih mengandalkan kemampuan individu mereka. Akibatnya, peluang yang mereka ciptakan menjadi tidak optimal dan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Dalam laga tersebut, masalah yang sudah menjadi ciri khas timnas Indonesia U20 muncul kembali. Masalah yang dimaksud adalah kurangnya kreativitas dalam permainan. Meskipun secara penguasaan bola, timnas Indonesia tidak terpaut jauh dari Iran, namun mereka tampak kesulitan saat melakukan serangan. Tim Garuda cenderung mengandalkan kedua sisi sayap untuk menciptakan peluang, tetapi ketika kedua sayap tersebut tidak berjalan efektif, Indra Syafri tampak kehilangan strategi alternatif untuk menembus pertahanan Iran. Situasi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada satu strategi dapat menjadi bumerang. Timnas Indonesia harus mencari cara untuk meningkatkan variasi serangan agar tidak mudah dibaca oleh lawan. Dalam sepak bola, fleksibilitas dalam taktik sangat penting untuk menghadapi berbagai situasi di lapangan. Jika tidak, tim akan kesulitan untuk mencetak gol dan meraih kemenangan, seperti yang terlihat dalam pertandingan ini. Indra Syafri perlu memperbaiki beberapa aspek dari performa para pemain timnas Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Menurut rilis AFC, Indonesia mencatatkan total 11 tembakan selama pertandingan, namun hanya 4 diantaranya yang mengenai sasaran. Salah satu kesempatan yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh timnas Indonesia adalah peluang yang dimiliki oleh Jens Raven dan Ola. Jika masalah penyelesaian akhir ini dapat diatasi, maka skuad Garuda akan mampu tampil dengan lebih mengancam di pertandingan mendatang. Patrick Kluivert full senyum. 2 bek tangguh Australia absen lawan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert bisa full senyum mengingat Australia hampir dipastikan tanpa 2 bek andalannya yang berkarir di Eropa saat menjamu Garuda pada Maret 2025 mendatang. Tim asuhan Patrick Kluivert akan bertandang ke markas Australia di Sydney pada 20 Maret 2025 dalam laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan timnas Indonesia versus Australia memang masih berlangsung kurang lebih 1 bulan lagi, tapi cedera 2 bek andalan mereka ini dikabarkan cukup serius. Kehilangan pemain penting di lini belakang tentu menjadi kerugian besar buat Australia. Terlebih timnas Indonesia justru memperkuat skuadnya dengan menaturalisasi Ula Romeni. Lantas, siapa saja 2 bek Eropa milik Australia yang dipastikan akan absen? Harry Souttar dikabarkan mengalami cedera tendon Achilles. Cedera yang cukup serius bahkan membuat Sheffield United yang meminjam jasa Souttar memulangkannya ke Leicester City. Dapat diasumsikan musim Harry Souttar bakal berakhir lebih cepat dan fokus pada pemulihan bersama Leicester. Jika belum pulih, maka ia akan melewatkan laga Australia versus Indonesia. Disitat dari laman Transfermarkt, Harry Souttar diprediksi akan menjalani masa pemulihan selama kurang lebih 1 tahun dan baru bisa bermain lagi pada Desember 2025. Cedera bek Australia yang kini bermain di Parma ini tidak kalah serius dari Harry Souttar. Alessandro Circati mengalami cedera ACL pada akhir September 2024. Pemulihan cedera ACL dikenal butuh waktu yang cukup lama, bahkan perlu rehabilitasi yang panjang untuk bisa kembali bermain penuh. Perkiraan dari Transfermarkt,
Alessandro Circati diprediksi bisa kembali bermain pada April 2025. Namun demikian, akan sulit rasanya Circati langsung bisa bermain dan bisa saja melanjutkan pemulihannya sampai musim kompetisi baru.